Ya, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kembali PPKM. Bicara soal penanganan pandemi, narasi pujian dan juga dukungan dari parpol koalisi kepada Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi dilontarkan oleh para ketua umum parpol. Di tengah pandemi yang belum usai, sejumlah pihak menilai narasi puja-puji tersebut terlalu dini. Presiden Jokowi juga menyampaikan klaim kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Apa makna di balik puja-puji tersebut? Dan bagaimana sebetulnya publik memotret penanganan pandemi oleh Presiden Joko Widodo. Saya akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Ada Pak Sukamta, Ketua DPP PKS, ada Kang Aceh Hasan Syadzili, Ketua DPP Partai Golkar, ada Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Baik. Malam. Ya. Nah, sebelum kita mulai diskusinya, coba kita dengarkan kembali apa yang disampaikan Presiden ketika bicara soal klaim pemerintah terkait dengan penanganan pandemi berikut ini. Kasus harian COVID ini memang betul-betul sulit diduga. Tapi alhamdulillah pada hari ini 24 Agustus kemarin kita sudah berada di angka 19.000. Kepercayaan pemerintah itu juga naik dari 97,6 kemudian menjadi 115,6. Ini juga kepercayaan konsumen, kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat kelihatan dari indeks-indeks seperti ini yang angkanya selalu kita peroleh apabila surveinya selesai. Ya, menarik ya Bapak-Bapak kalau kita melihat dinamika pertemuan antara Presiden dengan para ketum parpol yang juga membahas soal penanganan pandemi. Lalu kita disuguhkan dengan narasi pujian yang begitu banyak oleh para ketum parpol termasuk ketumnya Kang Aceh. Kang Aceh, kita mau tanya ini Kang, maknanya apa sih Kang Aceh ketika Pak Erlangga dan semua ketum parpol ini mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi? Ya sah-sah saja memang sebagai parpol koalisi ya, tapi adakah makna tertentu di balik narasi pujian itu Kang Aceh? Iya, pertama dalam penanganan pandemi COVID-19, saya kira semua kekuatan partai politik ya, termasuk diantaranya partai koalisi memang harus betul solid ya, kekuatan menyatukan karena saat sekarang dukungan dari berbagai pihak dalam proses penanganan pandemi COVID-19 harusnya memang dapat dijalankan dengan kompak gitu ya. Nah itu Presiden Jokowi ketika mengundang para koalisi, tentu ini kan ingin menegaskan bahwa situasi seperti sekarang ini tentu masukan-masukan dari berbagai kekuatan partai politik menjadi sangat penting ya, untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan pandemi ini dibutuhkan gitu ya, karena kita tahu bahwa pandemi COVID ini kan bukan hanya aspek kesehatan saja, tetapi juga aspek ekonomi juga tetap jaga. Jadi keseimbangan antara penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi itu memang harus berjalan secara beriringan. Nah, tentu ini semua kan membutuhkan juga stabilitas politik ya, agar proses dalam melakukan penanganan kebijakan-kebijakan tersebut itu bisa dilakukan baik-baik. Nah, kehadiran para ketua umum partai politik ini kan semakin menunjukkan bahwa memang pemerintahan Jokowi Ma'ruf solid, tapi tentu tujuan utamanya semata-mata untuk memastikan agar penanganan kesehatan dan keselamatan warga negara itu menjadi hukum tertinggi di dalam Republik kita ini gitu. Oke. Jadi saya kira kita jangan terlalu jauh melihat pertemuan ketua umum partai politik ini, kecuali memang kita itu kan secara ya bahwa kekuatan partai politik menginginkan bahwa proses penanganan pandemi
betul-betul bisa terkendali dengan sebaik-baiknya. Oke. Baik, saya ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, kekuatan support moral dari parpol koalisi untuk presiden dalam penanganan pandemi menjadi satu highlight yang tadi juga sudah disampaikan oleh Kang Aceh. Sebagai pihak yang ada di luar pemerintahan, PKS melihat apresiasi yang disampaikan oleh para ketum parpol ini dalam penanganan pandemi presiden, apakah sudah tepat atau bagaimana, Pak Sukamta? Ya, satu sisi memang wajar ya para pemimpin koalisi ini memberikan pujian-pujian kepada Pak Presiden yang didukung. Ya, itu wajar-wajar aja. Ya, yang penting begini, pujian itu jangan sampai memabukkan. Karena kalau pujian memabukkan nanti lupa diri. Ya. Nah, yang tidak kalah penting sebetulnya adalah Pak Presiden dan pemerintah ini juga melihat masalah real yang ada di masyarakat. Sebab orang yang sedang bekerja keras itu pasti ada blind spot-nya. Kayak sopir truk itu pasti ada blind spot yang tidak kelihatan. Nah, masyarakat itu melihat persoalan itu dengan perasaan. Saya sedang sakit, saya sedang terancam pandemi, saya sedang terancam PHK, kemampuan ekonomi saya turun, yang saya rasakan begini, gitu. Jadi masalah yang dirasakan oleh masyarakat, nah ini kadang-kadang tidak sepenuhnya itu dipotret dengan baik oleh yang sedang bekerja. Karena yang sedang bekerja itu pasti merasa aku sudah maksimal bekerja, habis-habisan menghabiskan waktu. Nah, tinggal apakah yang sedang kita kerjakan itu bisa menyelesaikan masalahnya atau tidak. Nah, kami berharap memang ya para pendukung ini memberikan pujian yang proporsional aja. Karena masih banyak PR yang saya kira yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu kan risetnya di RI ya. Jadi dari potret dari sisi ekonomi. Tetapi kalau dilihat dari lembaga-lembaga survei yang memotret dari sisi sosial, ternyata punya gambaran yang seragam. Salah satunya yang dilakukan oleh Pak Mas Burhanuddin Muhtadi ini. Tapi sama dengan lembaga survei yang lain, itu tren kepuasannya itu menurun. Nah, kalau kita lihat potret masyarakat yang real di masyarakat juga, memang pandemi ini persoalan yang dihadapi juga sangat luar biasa ya. Belum semua, atau bukan belum semua, tetapi sangat banyak persoalan yang belum terselesaikan dengan baik. Nah, PR-nya masih banyak, lubangnya masih banyak. Nah, itu yang harus diimbangi. Jadi antara kita menaikkan citra diri supaya dianggap berhasil dengan apa yang dirasakan oleh rakyat, oleh masyarakat bahwa masyarakat ini memang sedang sangat kesulitan secara kesehatan maupun secara ekonomi. Nah, kita ada diskrepensi di situ. Ada ruang yang cukup lebar antara apa yang dirasakan oleh yang sedang bekerja dengan apa yang dirasakan oleh rakyat hari ini. Dan saya kira survei sosial itu tidak bisa diabaikan bahwa rakyat itu semakin berkurang tingkat kepuasan publiknya. Oke, ya. Nanti saya ke Mas Burhan, tapi saya masih mau ke Pak Sukamta. Jadi Anda mengatakan bahwa pujian yang disampaikan itu tidak proporsional menurut Anda, Pak Sukamta? Ya, kalau pujiannya mengatakan, oh Bapak ini sudah hebat, sudah top, best gitu, saya kira itu berlebihan lah. Kang Aceh, berlebihan kalau menurut Pak Sukamta, apa ada tanggapan, Kang? Ya, menurut saya apa yang disampaikan oleh para ketua umum partai politik ya, itu calon dan pun kan sangat realistis terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita tahu bahwa memang yang harus kita pastikan bahwa kebijakan misalnya soal PPKM ya, itu memang pilihan yang pahit, tetapi itu harus dilakukan. Dan sadari bahwa pasti akan efek sosial
Dan itu saya kira sangat disadari oleh pemerintah. Pil pahit itu harus dilakukan. Kenapa? Yang utamakan adalah kesehatan rakyat, itu yang paling utama. Karena bagaimanapun di tengah pandemi seperti sekarang ini, amat melakukan pengetatan mobilitas yang berimplikasi terhadap ekonomi mengalami pelambatan, yaitu terima. Oke. Ya. Oleh karena ini kan seperti kalau dalam bahasa agama itu kan seperti akhafud daruren, ya. Mengambil sebuah kebijakan, ya pahit tapi ya harus diambil. Oke. Ini semata-mata demi kebijakan yang lebih manfaatnya lebih besar. Oke, baik. Baik. Nah, sekarang Mas, apakah penanganannya sudah track? Saya kira apa yang disampaikan oleh para ketua umum partai politik itu kan memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sesuai langkah-langkah yang diatur di dalam undang-undang, langkah secara medis maupun langkah secara non medis. Gitu. Jadi saya kira tidak ada yang perlu dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para ketua umum partai politik itu sebagai sesuatu yang berlebihan. Oke, baik. Itu. Ya, kita break dulu ya, Kang Aceh, Mas Burhan dan juga Pak Sukamta. Saya nanti akan ke Mas Burhan langsung setelah break. Kalau kemudian dipotret dalam surveinya Mas Burhan ada penurunan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden. Ini karena apa, Mas Burhan? Apakah karena kebijakannya atau karena apa? Kita harus break. Kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di CNN Indonesia Newscast. Saya langsung ke Mas Burhan. Mas Burhan, secara sosial tadi yang disinggung oleh Pak Sukamta, bagaimana publik sebetulnya memotret kinerja pemerintah Presiden Jokowi karena sempat terpantau atau terpotret bahwa ada penurunan kepuasan publik, Mas Burhan. Itu karena faktor apa? Kalau dari data tren yang kami lakukan, memang ada tren penurunan kepuasan terhadap Presiden Jokowi sekitar 5 poin. Banding survei bulan April. Nah, kalau kita lihat alasan paling besar itu berkaitan dengan masalah ekonomi. Jadi survei itu dilakukan setelah PPKM darurat dan pada saat PPKM darurat ada pembatasan mobilitas sosial seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Aceh, itu mengakibatkan masyarakat menjadi kesulitan untuk mencari nafkah. Jadi masalah utamanya di situ. Nah, sebenarnya saya ingin mengomentari soal apa yang tadi Anda sebut sebagai puji-pujian ya. Kalau kita lihat pernyataan ketua umum tadi kan ditampilkan di akun YouTube Ceknek. Itu kurang lebih sekitar 20 menit 11 detik. Padahal pertemuan aslinya jauh lebih panjang daripada itu. Yeah. Jadi memang ada kesan yang ingin ditampilkan oleh Ceknek. Di tengah kesulitan seperti sekarang, penting untuk mengumandangkan soliditas politik. Kalau kita mengacu pada pengalaman Malaysia, mengacu pada pengalaman Libanon, pandemi telah memicu turbulensi politik. Dan tentu saja itu tidak diinginkan oleh Presiden Jokowi. Jadi saya membaca dari sisi bahwa sepertinya ada keinginan dari pemerintah untuk menunjukkan kemesraan. Apalagi ditambah dengan armada koalisi baru namanya PAN. Dan sekali lagi ini menunjukkan, saya membacanya dari sisi yang lain, menunjukkan betapa kuatnya Presiden Jokowi. Jadi tadi saya sampaikan dalam sebuah analisis di sebuah seminar, menurut saya pasca Soeharto jatuh, inilah presiden paling kuat. Pada masa sebelum Presiden Jokowi, memang umumnya presiden memberikan semacam power sharing kepada partai-partai untuk mendukungnya. Demikian juga dengan Pak Jokowi. Bedanya, pada masa presiden-presiden sebelumnya, umumnya partai-partai itu mengontrol presiden. Pada masa Pak SBY misalnya di periode kedua, Golkar dan PKS itu menjadi pasangan anak nakal koalisi. Yang terjadi sekarang kebalikannya. Bukan partai mengontrol presiden, presiden yang mengontrol partai. Jadi ini terlihat dalam banyak hal, mulai dari
undang-undang cipta kerja, gagalnya revisi undang-undang pemilu, termasuk misalnya begitu mulusnya perpu berkaitan dengan stabilitas keuangan dan menghadapi COVID. Jadi ini sekali lagi menunjukkan betapa kuatnya Presiden Jokowi dan makin timpangnya kekuatan oposisi. Dan tentu dari sisi demokrasi ada hal yang harus kita waspadai terkait dengan makin minimnya checks and balances. Oke, nah kalau dalam konteks penanganan pandemi, Mas Burhan, kalau tadi Anda menyinggung presiden ini adalah presiden yang paling kuat begitu ya, dalam konteks ini artinya dengan mengumpulkan parpol ini juga ingin menunjukkan bahwa presiden masih memiliki kekuatan begitu besar terhadap punya kontrol yang kuat juga terhadap ketua umum parpol. Betul sekali. Jadi yang saya saksikan kemarin adalah sebuah parade kekuatan Presiden Jokowi yang mampu mengumpulkan total sekarang 82% dari kekuatan politik di parlemen. Jadi yang terjadi sekarang bukan lagi koalisi versus oposisi. Yang terjadi adalah dinamika di internal koalisi. Kalau misalnya ada kepentingan presiden yang bertentangan dengan kepentingan subjektif masing-masing partai koalisi. Misalnya soal amandemen. Nah ini tentu akan menarik untuk kita saksikan ke depan. Jadi praktis PKS dan Demokrat itu menjadi sangat trivial kekuatan politiknya. Dan itu pula saya kira yang menjelaskan mengapa kemudian PAN akhirnya realistis ya, daripada tidak mendapat apa-apa mendingan masuk ke dalam gitu ya, meskipun lagi-lagi dari sisi politik tidak ada nilai tambah PAN buat kekuatan partai politik di parlemen, karena tanpa PAN pun sudah ada 75% kekuatan Pak Jokowi di parlemen. Oke, Kang Aceh, saya akan elaborasikan ke Anda. Mengumandangkan soliditas politik, karena logika yang disampaikan Mas Burhan mungkin ada benarnya, karena begini, kan ada banyak poin yang dibahas sebetulnya dalam pertemuan itu. Kalau ada 5 ya, ada soal ketatanegaraan, juga termasuk juga soal pandemi. Tapi yang kemudian dimunculkan adalah soal dukungan dari parpol-parpol ini. Tanggapan Anda bagaimana, Kang Aceh? Termasuk juga merespon apa yang disampaikan Pak Sukamta bahwa masih ada jurang yang lebar antara apa yang disampaikan pemerintah dengan kondisi real di lapangan. Iya, saya kira ini ya. Pertama, soal menjaga soliditas. Saya kira dalam situasi seperti pandemi sekarang, soliditas itu betul-betul harus ditunjukkan ya oleh semua kekuatan politik gitu ya. Karena kita tahu bahwa pandemi ini bukan soal tanggung, ini pandemi adalah selama ada itu. Maka semua kekuatan memang harus bersatu melawan pandemi ini. Kira tidak ada negara dimanapun di dunia yang berhak menangani kalau memang kita tidak mampu memiliki kesadaran bersama untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, yang kedua, memang harus diakui ini pasti memiliki implikasi sosial ekonomi bagi masyarakat bawah ya. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Kamtat harus menerima implikasi sosial berupa pelambatan ekonomi, ya saya kira harus diakui ya. Saya kira dimanapun di dunia juga merasakan seperti itu ya. Bahwa bahkan ekonomi maju di tengah pandemi seperti sekarang ini, ya dalam posisi yang betul-betul terpuruk ya. Bahkan minusnya itu kan beberapa hal itu minusnya itu double digit gitu. Nah, Indonesia alhamdulillah pada kuartal yang kedua kemarin kita mampu untuk kita itu dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi sampai 7,07% ya. Pemerintah juga berusaha sedemikian rupa untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan berbagai macam bantuan sosial, baik memperbaiki PKH, kelolaan, bantuan sosial tunai, kartu sembako, bantuan beras, itu mata-mata dilakukan sebagai cara agar dapat laju hambatan ekonomi
yang bisa membuat masyarakat menjadi sulit gitu ya. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan tadi mendayung di antara dua karang ini gitu ya, itu memang langkah yang harus diambil dan ini membutuhkan ya dukungan berbagai pihak, dukungan berbagai macam kekuatan politik termasuk diantaranya partai politik dan juga termasuk masyarakat. Perlu ada satu kesadaran bersama bahwa misalnya kita tidak bisa misalnya lakukan atau menentang kebijakan tentang misalnya protokol kesehatan yang bukan secara ketat. Kenapa? Karena ini menyangkut dengan ya kalau jangan sampai kita jadi tular gitu gara-gara satu dua pihak ya tidak setuju terhadap kebijakan pengetatan pengetatan mobilitas masyarakat gitu. Nah, parameternya saya kira jelas. Parameternya adalah bahwa di dalam pengetatan mobilitas sosial itu ya tingkat penularan, positivity rate, bor, ya, bed occupancy rate, sampai pada hal yang sangat dalam konteks kesehatan. Oke. Nah, jadi yang harus dipahami bahwa mau kalau bornya naik, positivity rate-nya tinggi, ya memang harus dilakukan pengetatan. Dan bisa berimplikasi terhadap mobilitas sosial masyarakat menjadi sangat terbatas. Dan itulah yang kita juga harus menyadari bahwa akan menjadi kesulitan secara ini. Tapi kan pemerintah tidak diam. Ada sebagai bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Gitu loh. Oke, saya ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, ada tambahan dari Anda, Pak? Tanggapan? Ya, ada 3 persoalan yang saya komentari dari apa yang disampaikan oleh Mas Burhan dan Pak Aceh. Yang pertama adalah soal kuatnya koalisi ini. Ini ya satu sisi memang disampaikan Pak Aceh itu bisa dimengerti, tetapi ada persoalan teknis di situ. Misalnya begini, pemerintah begitu kuat, stabil, nggak ada yang ganggu, tetapi apa yang ditunjukkan oleh Pak Presiden itu seolah-olah tidak mempercayai kinerja para pembantunya. Contohnya misalnya gini, di setiap kesempatan beliau itu membagi-bagikan sendiri sembako pada rakyat, sehingga menimbulkan kerumunan baru. Dia lempar-lemparkan dari mobil gitu, terus orang mengikuti. Padahal itu kan tupoksi Kementerian Sosial itu. Tupoksi kementerian itu kan seolah-olah beliau ingin mengatakan, menteriku ini nggak becus, aku harus turun sendiri. Beliau survei sendiri harga obat gitu. Itu kan seolah-olah ingin mengatakan, ini pembantu-pembantu saya ini nggak cukup kapabel, nah saya harus ngedrive mereka dengan saya turun sendiri ke lapangan. Padahal beliau ini kan punya menteri sekian banyak, punya eselon 1, eselon 2, armada dari Jakarta Pusat, provinsi, kabupaten, kota. Tapi itu seolah-olah tidak difungsikan, beliau turun sendiri. Nah, jadi yang ingin saya katakan bahwa dukungan sangat kuat. Tapi seolah-olah beliau ini kok tidak percaya gitu loh dengan para pendukungnya sendiri. Yang kedua, yang kita khawatir adalah belajar dari negara-negara yang lain yang juga menghadapi pandemi, ini ada keinginan, ada tren itu untuk memperkokoh kekuasaan. Nah, kita berharap mudah-mudahan dukungan yang sangat kuat ini itu tidak merusak demokrasi di masa pandemi hari ini. Karena kita ingin bahwa pandemi ini segera diselesaikan, ekonomi pulih, tapi demokrasi harus on the right track. Jangan sampai ada upaya-upaya untuk mencederai demokrasi itu sendiri. Yang Anda lihat sekarang ada upaya untuk itu? Konsolidasi kekuasaan yang sangat kuat ini. Misalnya nanti ada amandemen, apakah dibatasi pada PHN saja, atau ada upaya-upaya untuk menambah masa jabatan Pak Presiden misalnya gitu. Nah yang begini-begini ini harus diwaspadai. Karena memang terlalu kuat ya dari sisi prosentase pendukung Pak Presiden di parlemen. Yang ketiga adalah tadi
dari survei yang dilakukan oleh misalnya Carta Politika, itu pemerintah, ya, rakyat itu melihat bahwa persoalan pokok rakyat saat ini itu adalah penanganan pandemi. Tapi yang dibaca, walaupun tadi Pak Aceh mengatakan bahwa prioritas penanganan pandemi dengan PPKM, tetapi rakyat ini melihat dari awal pemerintah itu menghindari tuntutan undang-undang, memilih untuk melakukan istilahnya kebijakan gas and rem, sehingga seolah-olah yang dibaca dan dirasakan oleh rakyat itu adalah ini pemerintah memprioritaskan ekonomi, bukan pandeminya gitu. Jadi kebalik dengan persepsi yang ingin dibangun oleh pemerintah sendiri. Itu persoalan. Contoh vaksinasi. Pemerintah ingin dianggap bahwa pemerintah serius melakukan vaksinasi, ingin ngebut supaya segera tercipta herd immunity, ada 208 juta penduduk yang sudah divaksin nantinya, buatlah pencitraan bahwa sekarang ini Kementerian Kesehatan dengan seluruh jajarannya dari pusat sampai puskesmas itu sudah kewalahan menangani vaksinasi, terus perlu dikerahkan TNI, Polri, dan BIN untuk terlibat mempercepat gitu. Padahal yang terjadi di masyarakat itu antusias luar biasa ingin dapat vaksin, tapi sulit mendapatkan vaksin. Di vaskes yang ada di masyarakat tidak terlayani dengan baik. Sehingga kalau TNI, Polri-nya program vaksinasi yang diundang disediakan 1.000, yang datang ngantri itu 5.000 gitu. Terjadi kerumunan-kerumunan di pusat-pusat vaksinasi. Jadi ada persoalan di situ antara citra yang ingin dibangun dengan realitas kinerja yang ada di lapangan. Jadi ada kalau dibaca itu pemerintah salah prioritas. Memang rakyat mengeluh dengan PPKM karena yang mengeluh itu bukan yang kelas menengah ke atas. Yang mengeluh itu adalah kelas menengah ke bawah yang punya kerjaan dengan penghasilan harian lepas. Kalau nggak kerja, nggak dapat gaji, nggak makan gitu loh. Nah pemerintah ketika membatasi orang nggak boleh keluar rumah, tidak diberikan solusi. Tidak diberikan ganti rugi atas ketidakbekerjaannya itu. Ya orang menjadi kecewa dan orang memilih dihadapkan pada pilihan. Kita di dalam rumah sehat tapi lapar, atau saya harus keluar rumah cari makan dengan risiko belum tentu pasti ketularan COVID-19 gitu. Jadi ini yang menurut saya berakibat pada penurunan kepercayaan publik ya atas kinerja pemerintah. Jadi citra yang ingin dibangun dengan realitas yang terjadi di lapangan itu tidak match gitu, tidak matching, tidak ketemu di situ. Nanti ditanggapi oleh Kang Aceh, tapi kita harus break dulu. Saya akan ke Mas Burhan juga nanti untuk melihat dukungan politik memang begitu besar, kuat sekali, tapi situasinya agak kontras Mas Burhan ketika kita lihat belakangan ini justru banyak kritik yang disampaikan oleh masyarakat mungkin ya di level grassroots begitu dengan lewat mural kah atau lewat berbagai platform lainnya. Ini pertanda apa ini Mas Burhan kalau dari bacaan Anda? Tapi kita break terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kita masuk ke segmen terakhir, Bapak-Bapak. Masih kita mendiskusikan ketika parpol koalisi memuja-muji Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu. Jadi Mas Burhan, apa kesimpulan dari Anda? Oke, tadi kita sudah membahas banyak soal ini, kemudian dampaknya ke demokrasi, tapi situasinya juga agak kontras ketika kita lihat di level masyarakat, justru kritik terhadap penanganan pandemi di era Presiden justru semakin meluas, bahkan lewat mural. Apa yang terjadi dari bacaan Anda, Mas Burhan? Sebenarnya pertama kita lihat angka dulu ya. Approval rating memang turun, tetapi masih di atas 50%. Memang approval rating Pak Kiai Maruf sebagai Wapres sudah alarming.
karena hanya 43%, jauh di bawah angka psikologis. Tapi approval rating Pak Presiden Jokowi itu masih 59%. Dan masalah utamanya memang ada gap antara kepuasan kelompok kelas menengah atas dengan kelompok kelas menengah bawah. Jadi sepertinya masyarakat kita terbelah terkait dengan bagaimana pemerintah misalnya melakukan kebijakan PPKM. Jadi kalau kita lihat data dari survei saya terakhir yang kita rilis beberapa hari lalu, PPKM itu ditolak oleh 65% masyarakat. Ketika kita lihat, itu ada faktor kelas di sana. Semakin ke bawah tingkat pendidikan dan pendapatan, semakin menolak PPKM. Padahal kalau kita bicara objektif, PPKM ini berhasil mengerem laju varian Delta. Jadi beberapa waktu lalu per hari kurang lebih 2.000-an orang meninggal karena COVID-19. Bor juga meningkat tajam. Kemudian kalau kita lihat kasus harian juga sempat menyentuh 50.000 per hari. Tetapi sekarang kan jauh turun, masuk saya cek tingkat kematian tinggal 500-an. Tanda kutip ya, karena nyawa ya. Tetapi poin saya, dari sisi medis, kita harus fair untuk mengakui bahwa PPKM ini sukses. Ya. Tetapi kalau ditanya kepada masyarakat, terutama kelas menengah bawah, mereka komplain soal PPKM. Jadi memang kritikan Pak Sukamta ada benarnya, yaitu terkait dengan kalau meminta masyarakat untuk stay di rumah, tetapi keperluan bansosnya tidak dipenuhi, tapi pada saat yang sama kita juga tahu ada persoalan keterbatasan fiskal, dan saat yang sama pula ada apa yang disebut istilah pandemic fatigue, ya, kelelahan pandemik, tidak mudah buat pemerintahan manapun. Jadi pada titik ini memang problematik. Ini ibarat makan buah si malakama. Kalau misalnya PPKM dilanjutkan, mungkin dari sisi medis akan semakin baik dampaknya terkait dengan penurunan kasus harian dan antisipasi terkait dengan varian baru, varian Lambda. Tapi di sisi lain, kelas menengah bawah itu makin protes. Padahal kalau dari sisi elektoral, kelas menengah bawah ini pendukung kerasnya Pak Jokowi. Jadi sekarang justru yang paling banyak komplain terkait dengan kebijakan PPKM adalah stronghold-nya Pak Jokowi. Oke. Nah ini bukan hal yang mudah. Saya sendiri tidak cukup yakin kalau diberi kepercayaan untuk mengelola masalah sepelik ini bisa menyelesaikan. Tapi poin saya soal penurunan approval rating justru datang dari kelompok kelas menengah bawah yang sebelumnya itu selama ini menjadi pendukung keras Pak Jokowi. Jadi pada titik ini Pak Jokowi tidak melakukan kebijakan yang populer terkait dengan PPKM. Tapi karena faktor kesehatan. Oke. Sesuatu yang tadi istilah Bung Aceh bagaimana mendayung di antara dua karang, tapi lagi-lagi dalam konteks kebijakan, mendayung di antara dua karang ini itu tidak mudah. Oke, Mas Burhan, menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Sukamta, ada kekhawatiran bahwa dengan kekuatan yang begitu besar, yang begitu kuat ini, sehingga juga berdampak terhadap demokrasi kita, terutama di masa pandemi ini. Anda melihat hal yang sama? Ya, saya sudah lama mengeluarkan kegelisahan mengapa Presiden Jokowi menumpuk armada koalisi yang terlalu besar. Sekarang 82%. Tetapi fenomena penurunan indeks demokrasi lagi-lagi juga bukan khas Indonesia. Ini terjadi di mana-mana. Ya. Bahkan terjadi di negara yang establis demokrasinya. Jadi fenomena regresi demokrasi, erosi demokrasi seharusnya bisa ditanggulangi ya, oleh pemerintah dengan membuka keran kritik lebih lebar. Karena bagaimanapun sepertinya sulit untuk berharap demokrasi bisa mekanisme checks and balances bisa maksimal di parlemen karena praktis PAN sudah bergabung. Nah kita tinggal berharap kekuatan civil society, media massa tidak jemu-jemu mengingatkan pemerintah. Karena dalam demokrasi bukan hanya mereka yang bergabung dalam pemerintahan, bajikan demokrasi juga terletak di oposisi. Kalau istilah Cak Nur, memompa ban kempes. Gitu ya. Jadi karena ban kempesnya ini sudah terjadi secara sistematik gitu ya, telah bergabung, maka mau tidak mau kita berharap partai-partai koalisi juga tidak menurunkan sikap kritisnya. Karena bagaimanapun pemerintah atau presiden bisa sukses tidak hanya melalui puja-puji, tapi melalui kritik, ya kritik sayang. Kritik sayang. Atau
Partai Golkar gitu ya, Ya, oke. buat karena kan kalau pengen sukses kan mengingatkan. Ya, oke, baik. Hanya ada lubang gitu ya, diingatkan supaya tidak jatuh gitu. Baik. Jadi pada titik itu saya juga berharap sebenarnya media massa, kemudian kelompok akademisi, di saat seperti sekarang soliditas politik penting, tetapi bukan berarti gitu ya, kritik konstruktif kepada pemerintah terhadap penanganan pandemi harus terus-menerus kita Oke, kumandangkan. baik. Terakhir saya ke Kang Aceh dan juga Pak Sukamta, singkat-singkat saja. Kang Aceh, ada khawatiran bahwa narasi puji-pujian ini juga bisa membawa euforia bahwa seolah-olah pandemi sudah selesai. Bagaimana memastikan bahwa apresiasi itu tidak berbuah pada kelonggaran-kelonggaran sehingga nanti kita bisa justru ditakutkan kembali lagi ke masa-masa yang berat di tengah pandemi beberapa waktu yang lalu? Iya, pertama harus dilihat bahwa ini adalah sebagai upaya kita untuk melahirkan optimisme ya. Optimisme itu sangat penting, semangat itu juga sangat penting ya, karena bagaimanapun optimisme itu harus ditunjukkan dengan menunjukkan kebersamaan. Ya. Yang kedua, situasi di mana kita harus menunjukkan kebersamaan itu setidaknya akan menjadi engine yang sangat positif gitu ya, untuk mendorong agar kita tetap memiliki kekuatan ya, yang kalau kita tahu bahwa pandemi ini bukanlah permainan pendek, tapi ini permainan panjang gitu loh. Oke. Yang perlu kita menjaga ritme, menunjukkan kepada publik bahwa situasi politik terkendali gitu ya, bahwa kebersamaan tetap harus dijaga, kekompakan harus terus ditunjukkan ya, dan tentu bukan berarti bahwa mekanisme check and balances juga tidak dilakukan. Saya kira kita tetap ya berkomitmen ya. Misalnya soal isu soal amandemen Ya. kan semua saya kira tidak semua partai ini memiliki satu pandangan yang sama gitu. Ya, oke, baik. Saya ambil contoh misalnya soal jabatan 3 amandemen UUD 45, Partai Golkar jelas menolak kebijakan tersebut karena ya kita lebih baik fokus kepada soal penanganan pandemi gitu ya, daripada kita bicara soal kegaduhan politik yang memang tidak terlalu urgent untuk kita bahas gitu. Oke. Dan tentu itu kan semua ada implikasinya terhadap demokrasi gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh partai-partai pendukung itu semata-mata harus ditujukan untuk menjaga soliditas ya, kekuatan politik ya, seperti halnya juga di negara-negara yang dinilai berhasil dalam menangani pandemi COVID-19. Baik, Kang Aceh. Ya. Oke, saya ke Pak Sukamta. Terakhir Pak Sukamta, kesimpulan dari Anda, singkat saja. Ya, terima kasih. Kuatnya pemerintah ini sebetulnya sudah tidak diragukan dan pemerintah mestinya tidak perlu khawatir terhadap kritik. Kalau saya berada di dalam posisi pemerintah, justru kita memerlukan kritik. Nah, yang kita dapati, kritik masyarakat yang sudah lelah, masyarakat yang capek dan kemudian tidak ada solusi dalam bentuk moral, dalam bentuk ekspresi kreatif, orang capek, orang lelah, orang lapar itu, menurut saya diberi ruang, jangan dibungkam, tidak perlu kemudian direaksi dengan negatif, apalagi kemudian ditangkap dan diinterogasi. Itu akan menumbuhkan citra yang sangat buruk bagi pemerintah sebetulnya. Baik. Dan itu justru akan menjatuhkan citra Presiden Jokowi yang selama ini dikenal pro rakyat menjadi seolah-olah tidak dekat dengan rakyat lagi. Nah, saya berharap betul mudah-mudahan ada kelonggaran dada ketika situasi pandemi tidak segera bisa diatasi, rasa lapar di perut itu tidak bisa dapat solusi, setidak-tidaknya ada kelonggaran dada untuk memberi ruang kepada rakyat, pada masyarakat umum, terutama yang menengah ke bawah itu, untuk mengungkapkan unek-unek apa yang dia rasakan melalui tembok-tembok mural, melalui berbagai macam ide kreatif di media sosial, dan seterusnya. Kami berharap kelonggaran ini jangan diketat lagi, karena kita ini sudah digenjot dengan pandemi,
dengan segala macam kebijakan ekonomi yang dirasakan sangat tidak nyaman, tidak enak bagi rakyat bawah. Oke. Kalau ruang untuk berekspresi itu juga tidak diberikan, ini jadi berbahaya. Jadi tidak ada katup pengaman ketika tekanan sosial itu membesar, mestinya ada rilis katup ya, rilis valve yang itu membuat bisa mengurangi tekanan-tekanan yang ada di masyarakat. Nah, harapan kami negara, pemerintah jangan terlalu reaktif terhadap kritik-kritik seperti ini. Nggak akan jatuh, pasti ini. Oke, baik. Mudah-mudahan Oposisi juga tidak akan mungkin menjatuhkan karena pemerintah terlalu kuat. ya, baik Pak Sukamta, terima Tetapi kasih. ruang kritik ini mohon untuk tidak diperketat dan jangan sampai ini ditutup sama sekali. Terima Baik, kasih. mudah-mudahan akan makin banyak kritik sayang kalau bahasanya Mas Burhan ke depan, baik dari pihak manapun, bahkan mungkin dari internal partai koalisi kalau memang tujuannya untuk kebaikan, dan kita juga tidak larut dalam euforia situasi yang sudah membaik karena tentu pandemi belum usai. Terima kasih banyak Pak Sukamta, Kang Aceh, terima kasih banyak, Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung di Newscast malam hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak, terima kasih, selamat malam. Selamat malam.